Lu backend developer, jangan buru-buru bikin API. Ini serius ya. Ini kesalahan yang sering banget gue lihat di kebanyakan tim backend. Banyak backend developer begitu dapat requirement itu langsung bikin API. Bikin endpoint-nya, bikin request response-nya, lalu deploy. Nah masalahnya, lu belum tahu siapa yang mau pakai API ini, dan gimana cara mereka pakai API ini. API itu harusnya driven by kebutuhan si konsumernya, dan konsumer utama itu biasanya adalah front-end. Kalau lu bikin API dulu tanpa tahu UI-nya nanti kayak gimana, yang terjadi adalah front-end-nya itu harus nyesuaiin diri sama API yang lu buat. Nah, padahal harusnya kebalikannya. Desain UI dulu, baru tahu data apa yang dibutuhin, flow-nya kayak gimana, baru deh lu bikin API yang bener-bener cocok buat front-end-nya. Kalau lu bikin API duluan, biasanya tuh front-end bakal minta perubahan. Endpoint-nya kurang lah, respons-nya kebanyakan lah, atau flow-nya nggak sesuai. Nah, akhirnya, lu harus revisi API berkali-kali. Ini buang-buang waktu ya, dan bikin frustasi dari kedua belah pihak. Langkah yang benar itu, pertama, desain UI dulu ya, atau minimal ada wireframe-nya dulu. Nah, kedua, dari UI itu tentuin data apa yang dibutuhin. Nah, ketiga, baru deh desain API yang sesuai kebutuhan UI-nya. Dan yang keempat, baru implementasi back-end-nya. Nah, dengan cara seperti ini ya, API lu bakal jauh lebih tepat sasaran, dan pasti minim revisi. Nah, solusi lain yang lebih mature ya, itu adalah contract first approach. Jadi, sebelum ngoding, front-end dan back-end itu sama-sama bikin API spec terlebih dahulu. Misalnya pakai OpenAPI atau Swagger ya. Nah, dari spek ini, front-end bisa langsung bikin mock API-nya, dan mulai develop tanpa nunggu backend. Dan backend juga sama ya, bisa develop berdasarkan kontrak yang sudah disepakati. Jadi dua tim ini bisa jalan paralel tanpa harus saling blocking. Tapi memang ada pengecualian ya, kalau consumer lu itu bukan front-end tapi back-end lain, misalnya microservice ke microservice, ya lu boleh aja desain API duluan ya. Karena di kasus back-end to back-end, kedua tim biasanya diskusi dan sepakat kontrak API bareng-bareng. Jadi nggak ada UI yang harus di-follow, jadi API first, approach seperti ini mungkin masuk akal. Jadi intinya, kalau consumer lu front-end, utamakan desain UI terlebih dahulu. Kalau consumer lu adalah back-end lain, ya boleh, nggak masalah lu API dulu. Follow untuk tips programming lainnya, dan komen di bawah, lu bikin API dulu atau bikin UI dulu.